Mari kita selami lebih dalam dunia aviasi militer yang paling canggih, membahas sebuah mesin terbang yang bukan hanya sekadar pesawat tempur, tapi sebuah simbol dominasi udara, F/A-18 Super Hornet Block 3. Ini bukan sekadar peningkatan, ini adalah evolusi yang revolusioner. Sebuah langkah maju yang signifikan dalam mempertahankan keunggulan Amerika Serikat di langit, memastikan superioritas di medan perang modern. Tapi, apa sebenarnya yang membuat Block 3 begitu istimewa, bahkan di tengah kemunculan pesawat generasi kelima yang canggih? Dan yang terpenting, apa saja fakta-fakta menarik serta kehebatan yang dimilikinya yang mungkin belum Anda ketahui, rahasia di balik kemampuannya yang luar biasa untuk beradaptasi dengan setiap tantangan. Bersiaplah, karena kita akan membongkar setiap detail dari salah satu jet tempur paling serbaguna, mematikan, dan adaptif di dunia. Sejarah panjang Super Hornet, dari kebutuhan mendesak hingga evolusi tak terhentikan. Untuk benar-benar menghargai kehebatan F/A-18 Super Hornet Block 3, kita harus mundur jauh ke belakang, ke akar mula desain Super Hornet itu sendiri. Kisahnya dimulai dari kebutuhan mendesak Angkatan Laut Amerika Serikat di akhir Perang Dingin. Meskipun mereka memiliki F-14 Tomcat yang ikonik untuk superioritas udara dan A-6 Intruder untuk serangan darat, kedua pesawat ini mulai menunjukkan usia dan keterbatasan dalam hal biaya operasional serta kemampuan multiperan. Di sisi lain, F/A-18 Hornet generasi pertama, yang lebih kecil dan ringkas, telah membuktikan dirinya sebagai pesawat serbaguna yang handal, namun jangkauan dan kapasitas muatannya masih terbatas. Maka, pada awal tahun 1990-an, sebuah visi baru lahir, menciptakan turunan yang lebih besar dan lebih mumpuni dari Hornet, sebuah pesawat yang mampu menggantikan peran berbagai jenis pesawat lama sekaligus. Lahirlah konsep F/A-18EF Super Hornet. Ini bukan sekadar modifikasi minor. Super Hornet dirancang ulang secara signifikan, dengan badan pesawat yang diperpanjang sekitar 1,3 meter dan sayap yang diperluas sekitar 25% untuk meningkatkan daya angkat dan kapasitas bahan bakar internal. Struktur internalnya diperkuat, dan yang terpenting, ia dilengkapi dengan dua mesin General Electric F414 yang jauh lebih bertenaga dibandingkan F404 pada Hornet asli, menghasilkan daya dorong sekitar 35% lebih besar. Hasilnya, sebuah pesawat yang jauh lebih mampu dalam misi tempur maupun serang, dengan peningkatan jangkauan hingga 40% dan kapasitas muatan senjata hingga 33% lebih banyak dibandingkan Hornet asli. Super Hornet mulai memasuki layanan pada tahun 1999, secara bertahap menggantikan pesawat tempur serbu A-6 Intruder dan A-7 Corsair II, serta melengkapi F-14 Tomcat. Pada akhirnya, Super Hornet secara penuh mengambil alih peran F-14 sebagai jet tempur utama berbasis kapal induk Angkatan Laut AS pada tahun 2006. Selama bertahun-tahun, Super Hornet telah mengalami serangkaian pembaruan yang berkelanjutan, dari Blok I hingga Blok 2. Setiap pembaruan membawa peningkatan dalam avionik, sensor, sistem peperangan elektronik, dan kemampuan tempur. Misalnya, Blok 2 memperkenalkan radar AESA atau Active Electronically Scanned Array, AN, APG-79 yang revolusioner, yang memberikan kemampuan pelacakan multi-target dan pemetaan darat resolusi tinggi yang tak tertandingi. Namun, dengan munculnya ancaman baru yang semakin canggih, seperti jet tempur siluman dari negara pesaing dan sistem pertahanan udara yang terintegrasi, Angkatan Laut sadar bahwa mereka membutuhkan lompatan ke depan yang lebih besar lagi. Disinilah Blok 3 muncul sebagai jawaban. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan saat ini, tapi juga mengantisipasi dan mendominasi tantangan di masa depan dengan teknologi terdepan. Mari kita bedah secara lebih mendalam beberapa fakta menarik dan inovasi kunci yang menjadikan F/A-18 Super Hornet Block 3 sebuah platform yang begitu unik, penting, dan relevan di era modern. Pertama, tangki bahan bakar konformal yaitu Conformal Fuel Tanks, CEF. Ini adalah salah satu fitur paling revolusioner dan paling mencolok dari Blok 3. Berbeda dengan tangki bahan bakar eksternal yang tergantung di bawah sayap atau badan pesawat, yang secara signifikan meningkatkan hambatan aerodinamis, mengurangi kemampuan manuver, dan memperbesar jejak radar, CEF terintegrasi mulus di bagian atas badan pesawat, tepat di belakang kokpit. Desain ini meminimalkan dampak negatif pada aerodinamika dan jejak radar. Manfaatnya sangat besar, yaitu peningkatan jangkauan dan ketahanan di mana CEF dapat membawa tambahan sekitar 3.500 pon,
sekitar 1.587 kg, bahan bakar, yang setara dengan tambahan jangkauan sekitar 200-250 mil laut, 370-463 km, atau memungkinkan pesawat untuk tetap berada di stasiun udara lebih lama. Ini sangat krusial untuk operasi di wilayah geografis yang luas, misi patroli maritim jarak jauh, atau dukungan udara dekat yang berkelanjutan tanpa perlu pengisian bahan bakar di udara sesering mungkin. Selain itu, ada kebebasan pylon. Dengan CHEV, pilot dapat membebaskan pylon di bawah sayap yang sebelumnya digunakan untuk tangki bahan bakar eksternal. Ini berarti Super Hornet dapat membawa lebih banyak amunisi atau sistem sensor tambahan yang meningkatkan kemampuan ofensif maupun defensifnya, tanpa mengorbankan jangkauan. Terakhir, ada jejak radar yang lebih kecil karena terintegrasi dengan badan pesawat. CHEV memiliki jejak radar yang lebih rendah dibandingkan tangki eksternal, sedikit meningkatkan kemampuan siluman Super Hornet. Kedua, peningkatan kemampuan komputasi, Advanced Mission Computer, AMC. Otak Super Hornet Block 3 telah dipercepat secara dramatis. Komputer misi baru ini, yang dikenal sebagai Distributed Targeting Processor Network atau DTPN, memiliki daya pemrosesan 10 kali lebih besar dibandingkan sistem sebelumnya. Ini bukan hanya tentang kecepatan, ini tentang kemampuan untuk mengelola dan memproses volume data yang luar biasa besar dari berbagai sensor secara bersamaan. Implikasinya, pengolahan informasi ancaman lebih cepat karena pesawat dapat memproses dan menganalisis informasi ancaman dari berbagai sumber, radar, sistem peperangan elektronik, data link, dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Selain itu, ada peningkatan kesadaran situasional. Pilot mendapatkan gambaran medan perang yang jauh lebih kaya dan akurat secara real-time, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi, melacak, dan merespons ancaman dengan lebih cepat dan efektif. Ketiga, jejak radar yang dikurangi, Reduced Radar Cross Section, RCS, dan kemampuan siluman pasif. Meskipun Block 3 bukanlah pesawat siluman sejati yang dirancang dari awal seperti F-22 atau F-35, ia telah menerima serangkaian modifikasi untuk mengurangi jejak radarnya. Ini adalah konsep Super Cruise pada siluman. Modifikasi ini mencakup penggunaan material penyerap radar atau radar absorben material, RAM, dengan aplikasi RAM yang lebih luas di area-area kritis pesawat, seperti pintu roda pendarat dan tepi sayap. Disertai dengan perbaikan pada desain dan manufaktur berupa presisi yang lebih tinggi dalam konstruksi dan penyelesaian permukaan untuk meminimalkan pantulan radar. Keempat, kemampuan jaringan yang ditingkatkan yaitu Advanced Networking Capabilities. Dalam peperangan modern, informasi adalah kekuatan, dan kecepatan pertukaran informasi adalah kunci kemenangan. Blok 3 dirancang untuk menjadi bagian integral dari jaringan pertempuran yang lebih luas dan terintegrasi. Dengan sistem komunikasi dan data link yang lebih canggih, seperti Tactical Targeting Network Technology atau TTNT, dan peningkatan pada Link 16, Super Hornet dapat berbagi data real-time di mana pesawat dapat berbagi data sensor, informasi ancaman, dan target secara real-time dengan pesawat lain, termasuk F-35, kapal perang, dan pusat komando di darat. Kemudian, ada fusi sensor terdistribusi yang memungkinkan konsep sensor fusi terdistribusi, di mana informasi dari berbagai platform digabungkan untuk menciptakan gambaran medan perang yang paling lengkap dan akurat. Misalnya, F-35 yang siluman bisa mengidentifikasi target, dan Super Hornet Block 3 yang bersenjata lengkap bisa melancarkan serangan berdasarkan data tersebut tanpa perlu sendiri mendeteksi target. Serta, koordinasi serangan yang lebih efektif yang memungkinkan koordinasi serangan yang presisi dan respons yang sangat cepat terhadap ancaman yang muncul. Kehebatan F/A-18 Super Hornet Block 3 terletak pada keseimbangan sempurna antara kemampuan serangan yang mematikan, pertahanan yang kuat, dan kesadaran situasional yang superior, menjadikannya aset multi-domain yang tak ternilai. Keputusan Angkatan Laut AS untuk terus berinvestasi besar-besaran pada F/A-18 Super Hornet Block 3 menunjukkan pengakuan mereka terhadap nilai yang tak tergantikan dari platform yang terbukti ini. Meskipun pesawat generasi kelima seperti F-35 Lightning II memiliki kemampuan siluman yang superior dan sensor fusi yang canggih, Block 3 menawarkan kombinasi unik antara biaya akuisisi dan operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan pesawat siluman yang lebih mahal. Fleksibilitas misi yang tinggi dengan kemampuan multi-peran yang luar biasa.
Kemampuan untuk beroperasi dari kapal induk dengan efisiensi yang luar biasa karena desainnya yang kokoh dan teruji sangat cocok untuk operasi berbasis kapal induk yang menuntut, serta ketersediaan dan tingkat produksi yang terbukti karena Boeing telah memiliki jalur produksi yang matang untuk Super Hornet, memungkinkan pengiriman yang stabil dan tepat waktu. Ini adalah bukti bahwa tidak ada satupun pesawat yang dapat menjadi solusi tunggal untuk setiap ancaman di medan perang modern. Angkatan Laut membutuhkan portofolio pesawat yang beragam dan saling melengkapi. Blok 3, dengan segala peningkatannya, memastikan bahwa Super Hornet akan tetap menjadi tulang punggung kekuatan udara Angkatan Laut AS selama beberapa dekade mendatang, mampu menghadapi tantangan dari negara-negara pesaing yang semakin modern dan canggih. Ini adalah investasi cerdas yang memaksimalkan kemampuan platform yang sudah ada dengan mengintegrasikan teknologi masa depan. Jadi, ketika kita berbicara tentang FA-18 Super Hornet Blok 3, kita tidak hanya berbicara tentang pesawat tempur yang diperbarui atau dimodifikasi. Kita berbicara tentang sebuah mesin yang mewakili puncak inovasi dalam teknologi aviasi militer yang adaptif dan efisien. Sebuah pesawat yang dirancang untuk mendominasi, beradaptasi dengan lingkungan ancaman yang terus berubah, dan yang paling penting, melindungi kepentingan vital Amerika Serikat di seluruh dunia. Ini adalah simbol komitmen Angkatan Laut AS untuk mempertahankan keunggulan di langit dan di laut, hari ini, esok, dan di masa depan yang tak terduga. Bagaimana menurut Anda? Dengan semua kemampuan baru ini, apakah FA-18 Super Hornet Blok 3 akan terus menjadi salah satu pesawat tempur paling vital dan efektif di dunia, bahkan di era pesawat siluman? Terima kasih.